akan disampaikan oleh Buregannya Abun Tengku Abu Yasin Al-Yusufi. Wakil 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami muliakan Abuya di Darussalam, Abuya di Darul Ulum Dunia, dan Walid Bakungan serta abu-abu yang telah berhadir di tempat yang berbahagia. Sebagaimana yang telah singkat mudah karena wajah di tingkatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dan gunai kamadaiha. Namun demikian karena kehendak tentuan akan mencoba mengutarakan unek-unek yang dalam pikiran tentuan. Bahwasanya judul yang belum angkat adalah mengenal Allah dengan baik. Mengenalnya bahasa adanya dalam bahasa Arab dengan ma'rifah. Maka itu menunjuk angkat definisi ma'rifah yang diangkat oleh pengarang kitab Taqadul Hamam Syarah Al-Kitab. Oleh pengarang tersebut membagikan ma'rifah kepada ma'rifah tingkat rendah. Tingkat pertama disebut dengan dilalatus sifati ala sani'in. Kemudian yang kedua dilalatus sani'i ala sifati, yaitu seseorang mengenal Allah melalui penciptaannya. Yang kedua mengenal alam ini sebagai ciptaan adalah dari sang penciptanya. Kemudian yang tertinggi talasya kullama dunal haqqi, hilang setiap sesuatu selain hak. Arti hilang ini, talasy itu adalah nisyan, artinya terlupakan segala sesuatu dan selain daripada hak, arti hak Allah Ta'ala. Kemudian berbentuk kalam dalam bentuk wasal sebagai pencerahan dan pentokikan terhadap kalam yang diikut, yaitu kullaman alaiha fan, lenyap, hilang, artinya terlupakan setiap sesuatu yang di atas sesuatu itu fana. Kemudian selanjutnya dengan waya waqawatu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa kekal hanya Allah SWT. Itu adalah ma'rifah yang diperkenalkan oleh pengarang kitab tersebut, yaitu talasya, lenyap, artinya terlupakan segala sesuatu selain daripada Allah, dan yang kekal dalam pandangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ma'rifah ini adalah sebagai modal utama, pokok dalam berubudiyah makhluk pada Allah. Yang oleh para ulama, wala takunul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah apabila yang disembah itu tidak dikenal. Maka dalam beragama ini adalah yang pokok sekali adalah mengenal Allah atau memakrifat Allah. Caranya agak bertingkat-tingkat dikembangkan. Bagaimana yang tadi dijelaskan oleh beberapa tingkat dalam makrifat tersebut. Di dalam kitab yang rutinnya disebut dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah mengenal Allah melalui makhluk.
mengenal Allah dan melalui makhluk, mungkin barangkali umumnya dipakai melalui angkait makhluk yang sebagaimana pernah terjadi dan itulah yang banyak dipelajari. Yang tingkat kedua mungkin juga dipelajari Allah itu sebagai bukti terhadap wujudnya makhluk, terhadap adanya makhluk. Lalu tingkat yang tertinggi adalah terlupakan semua makhluk dalam pandangan batin daripada seseorang tersebut dan hanya tersisa dalam batinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya lun tuan dan rangkai agar danya benar-benar taturi Allah dalam 6 rangkaian. Pertama, kita tidak boleh mensyirikkan Allah SWT, memungsikan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyatukan Allah dengan makhluk. Ini ada suatu gambaran dalam sebuah kitab bahwa pandangan menyatukan Allah dengan makhluk ini disebut dalam beberapa riwayat sumber asalnya itu berkembang pada masa setelah Nabi Musa dan setelah Nabi Musa alaihissalam oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dalam sebuah kitab saya mengutip bahwasanya ada 4 golongan dalam Bani Israel yang disebut dengan Nasturiyah, Yakubiyah, dan Milkiyah, dan Ahlul Haq. Ada 4 golongan di dalam kaum mereka yang disebut dengan Nasturiyah, kemudian Yakubiyah, kemudian golongan Ahlul Haq. Mereka salah satu daripada golongan itu adalah Yakubiyah. Yakubiyah adalah orang yang berpandangan Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu adalah Isa. Wa qalatul Yakubiyah la'anahumullah. Isa huwa Allah. Isa itu adalah Allah. Itu pandangan kaum Yakubiyah dalam kelompok Bani Israel. Dan yang lainnya keputusan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul innamallaahu huwal masiihul ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Dan ini adalah ayat untuk menjelaskan salah satu tertib dalam golongan Bani Israel. Mudah-mudahan dipuji oleh Allah dari kelompok yang demikian itu. Kemudian yang selanjutnya tidak melupakannya dengan makhluk. Salah satu akidah yang berefek pada dapur serupa Allahnya dengan makhluk adalah melalui tapi ikut Allah dengan ikut yang lazim dipakai oleh makhluk. Sebagai contoh sifat istiqrar, sifat mengambil suatu tempat untuk ditempati. Karena dengan mengambil tempat itu tanpa disadari kita telah menghilangkan tauhid asal azas dalam akidah kita, yaitu tanpa disadari katanya kata penjuru Tuhan. Karena bila Tuhan minta bicara tempat, maka dengan sendirinya telah berjihad. Karena tempat dia terletak pada satu jihad atau dia itu sebagai jihad. Maka ketika jihad itu ada, maka akan lahirlah jihad atas, jihad bawah, jihad samping, samping kiri, kanan dan sebagainya. Dan tanpa disadari pula
dengan wujudnya jihad, maka wujudnya jusuk pada Tuhan. Yaitu ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Kalau manusia itu yang atas katakan kepada, yang hidup kegunaan kaki, yang nun kegunaan darunun atau belahunun dan sebagainya. Maka apabila akidah kitanya pun tidak murni atau keserupakan Allah dengan makhluk, paling tidak Allah itu bertempat tanpa tersadari dengan kata berserupa Tuhan dengan Allah, atau berserupa Tuhan dengan makhluk, atau berserupa Allah dengan makhluk, maka hilanglah makna tauhid dalam akidah kita. Kemudian tidak mengkaitkannya dengan tempat dan masa, karena bila tak terkait dengan masa itu bahagian daripada baru, maka sesuatu yang terkait dengan baru dia akan menjadi baru. Hilanglah sifat qidam dari Allah Ta'ala dan sifat bakalnya. Kemudian tidak boleh Allah itu dibayangkan dalam hati dan pikiran, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu la tudrikuhul absar. Dalam ayat yang berikut absar, basar, yang sebenarnya menurut Nabi Allah adalah semua alat indera, alat indera, semua alat indera untuk mendapatkan suatu ilmu tidak akan sampai kepada Allah SWT. Karena indera itu adalah baru, bila ada sesuatu maka sesuatu itu akan baru pula. Maka oleh karenanya tidak boleh kita berupaya untuk mengidrak Allah, karena itu tafakkaru la tafakkaru fi zatillah wa tafakkaru fi asma'i wa sifat. Baik kalau mungkin bakat Allah, tapi mungkin baktipun dan asma Allah. Maka oleh karenanya melalui ayatnya la tudrikul absar, yang digunakan Allah adalah segala alat indera akan menghampa pada Allah SWT. Itu alaihi. Ada alat indera lahir, ada indera batin. Indera lahirnya adalah indera katanya, mata, hidung, telinga dan sebagainya. Adapun indera batin adalah fikiran dan hati. Maka hati sendiri tidak akan tembus pada zat Allah Ta'ala. Yang terjadi tajalli makhluk dengan Allah adalah melalui sifat dan asma, tidak akan terjadi melalui zat Allah SWT. Berkun di dalam kitab Futuhat Makkiyah yang dikutip oleh pengarang kitabnya, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bertajalli dengan makhluk melalui zat, tapi dia bertajalli melalui sifat dan asma. Maka bila naun yang Allah itu bertajalli dengan zat, maka kata-kata itu dapat membahayakan dirinya. Karena rukun dalam tabuh Tuhan, putra rukun bila urung putah al-mawjud, ainul mawjud huwa ainul sati wajabal wujud. Barang kata yang kun ain mawjud, dianya itu adalah ain zat yang wajib wujud, bahwa kufrun, maka dia itu adalah kafir. Itu dalam pengertian penyatuan atau yang sering disebut dalam kalangan tauhid dan tasawuf. Kalau tasawuf dalam kalangan orang yang belajar tauhid dan orang belajar tasawuf adalah paham ijtihad dan hulul. Yang ijtihadnya adalah menyatunya zat makhluk dengan zat Allah. Dalam kitab Insan Kamil ada disebutkan bahwa ketika kita sampai kepada suatu makam, maka kita itu harus meyakini bahwa Allah makhluk itu sama seperti air dengan es. Maka tidak akan berbedalah mana air mana es, karena zatnya menyatu.
sebenarnya bukan salah pemikiran menyebabkan tuan, salah pemikiran. Karena bukan zat es dengan zat air yang menyatu, tetapi dua nama untuk dinamakan satu benda. Dinama dia itu melalui i'tibar, bukan dirobahkan, tapi melalui i'tibar. Ketika cair disebut air, ketika keras disebut es. Zatnya satu, tidak dua, tidak pernah menyatu. Satu, tidak pernah menyatu. Tapi ada dua nama karena berdasarkan dua i'tibar. Sedangkan zat makhluk adalah zat makhluk, sedangkan zat Allah adalah zat Allah. Oleh pengarang Puikun Ar-Razi, maka diumpamakan makam manusia itu terhadap bertauhid kepada Allah kepada tiga makam. Ada yang disebut dengan makam Qarabin, ada yang disebut dengan makam Ashabul Yamin, ada yang disebut dengan makam Ashabul Shimal. Masing-masing ada orang tersendiri, tidak punya waktu untuk dijelaskan. Karenanya film mudah menentukan sebab wadah kata-kata. Anda yang turutkan habis-habis, kan nanti-nanti yang terpotong. Maka mungkin barangkali yang terakhir dalam bernakidahnya adalah tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh umpamanya dalam prinsip pensifatan Allah, jangan sampai sifat itu melahirkan bentuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dalam pensifatan Allah dapat melahirkan bentuk, maka sifat sendiri itu yang menjuruskan pemahamannya pada membaharukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesimpulan daripada penjelasan yang sangat singkatnya adalah bertanya tatui Allah baik dalam tingkat pertama yang lupa atau tingkat dua atau dalam tingkat yang kelak. Malah tingkat yang kelaknya adalah tingkat yang dapat dipelajari. Tingkat yang kelaknya adalah tingkat yang dapat dipelajari. Tapi tingkat 1 dan 2 itu merupakan tingkat yang dapat dipelajari karena 60 ilmu. Sedangkan tingkat yang kelaknya yang sukar untuk dipelajari. Yang sukar dipelajari karena yang kelaknya adalah kun dalam sebuah kitab semakna dengan kitab tersebut, yaitu qulubul qalbi wa yata'uhu anis siwa, kosong hati dan terputus hati dari selain Allah. Kosong hatinya, yang dijelaskan oleh, dan terputus hatinya, artinya hilang kaitan hati dari selain Allah. Tidak tersangkut hatinya dengan secuil makhluk pun. Hanya dapat didapatkan melalui anugerah Allah SWT. Karenanya tingkat tuk dan wajidan. Tuk wajidannya adalah suatu hal rasa yang timbul dalam hati bertanya yang tidak dapat dipelajari, tidak dapat diucapkan. Maka salah satu ciri